teman-teman, balik lagi di Carolus TV. Kita banyak kurangnya, yang penting seru-seruan. Hari ini kita akan membahas dua komentar dari teman-teman Carolus TV yang setia nonton Carolus TV. Dan komentar yang pertama yang datang dari @jangkrik1354 yang katanya, itu kok kayak kura-kura sulcata atau snapping turtle. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, yang kura-kura yang kita akan bahas itu bukan kura-kura sulcata, apalagi snapping turtle. Memang sih, kura-kura yang kita bahas itu termasuk semi akuatik ataupun bisa di darat atau bisa di air. Tapi bukan termasuk dari kedua kura-kura yang disebutkan dari teman kita Jangkrik 1354. Dan kita akan bahas seterusnya akan di videonya. Nah, yang kedua dari Wong Biasa 45, dia bilang itu bulus atau labi-labi. Nah, itu juga bukan. Bulus ataupun labi-labi itu beda jauh banget, beda spesies sama yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah Cinemis ataupun kura-kura Cina, kura-kura mata sipit kayaknya, Cindo ya. Karena udah dikembangbiakan di Indonesia sih, jadi sudah banyak sebenarnya. Kura-kura ini termasuk dari kura-kura Tiongkok. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di videonya. Jangan di skip ya. Lanjut terus tonton. Dadah. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas kura-kura Cinemis ataupun kura-kura Cina yang dikenal dengan nama Mauremis reversi. Umumnya dikenal dengan nama kura-kura tambak Cina. Kura-kura ini termasuk dalam spesies keluarga Geomididae, termasuk keluarga bahagia ya teman-teman ya. Spesies ini berasal dari Asia Timur. Spesies ini berasal dari Cina dan Korea, Annyeonghaseyo, dan diperkirakan telah diperkenalkan ke Jepang dan Taiwan pada masa prasejarah. Wah, cukup lama ya teman-teman ya. Ini kura-kura udah tua nih, kura-kura prasejarah. Kura-kura Cinemis ini termasuk semi akuatik. Semi akuatik, ingat semi. Dan suka sekali berjemur di bawah sinar matahari. Wah, dasar bule lu. Dia biasanya di atas batu atau di atas batang kayu. Mereka biasanya dapat ditemukan di rawa-rawa, kolam yang relatif dangkal, di sungai juga ada, dan kanal dengan dasar yang berlumpur ataupun berpasir. Jadi gitu. Jadi kura-kura ini nggak terlalu suka dengan air yang terlalu dalam, karena dia juga masih bernapas dengan paru-paru. Jadi mereka akan sulit untuk mencari udara kalau air yang ada itu terlalu dalam. Nah, kura-kura ini juga termasuk terancam punah nih teman-teman, oleh persaingan pergeseran dengan telinga merah ataupun kura-kura Brazil yang biasa menjadi peliharaan. Dan juga perburuan berlebihan. Kebanyakan perburuan berlebihan ini diutamakan untuk obat-obatan tradisional di Tiongkok. Ada beberapa bagian dari si kura-kura yang akan dijadikan obat tradisional. Dan penangkapan dan perdagangan hewan peliharaan. Wah, kalau teman-teman suka pelihara kura-kura, lebih baik beli dari penangkaran ya teman-teman ya. Jangan cari di alam. Soalnya itu sama aja dengan merusak habitatnya dan mengurangi jumlah mereka di alam. Dan satu lagi nih, yang bikin mereka juga terancam itu adalah perusakan habitat di alam liar. Udah banyak alam-alam liar, tempat-tempat habitat banyak hewan udah rusak karena kita. Kalau bukan kita yang mau perbaikinya, siapa lagi? Ya kan? IUCN dari Cina menganggap kura-kura Cinemis sebagai spesies yang terancam punah. Untungnya, spesies ini berkembang biak dengan baik di penangkaran. Jadi, beberapa ahli dari bidangnya ataupun beberapa orang yang menyukai reptil ini juga berusaha sangat keras untuk terus mengembangkan dan mengembangbiakan si kura-kura Cinemis ini agar tetap ada dan tetap bisa kita nikmati, bisa kita pelihara sampai sekarang ini. Perjuangannya juga
sangat luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah beternak kura-kura sinemis. Nah, info nih buat teman-teman. Kura-kura ini berwarna hijau. Pas dia masih baru lahir ataupun baru menetas dari telur, dia akan berwarna hijau. Dan saat remaja, dia akan tambah besar dan warna kerapasnya berwarna hijau keabu-abuan. Dan ada 3 punggung bukit ya, bukan 2 ya, 3 bukit di atas tempurungnya, yang itu menjadi ciri khasnya. Dan saat dewasa, warnanya memudar menjadi coklat gading, coklat apa ya yo? Coklat apa yang coklat, nggak tahu. Punggung bukit itu secara bertahap akan menghilang. Jadi kalau dalam fase dewasanya, 3 punggung bukit tadi akan bertahap satu persatu akan mulai menghilang sampai mencapai titik dia sampai dewasa. Nah, plastoron kura-kura ini berwarna gading dengan bintik-bintik hitam. Ekor si jantan lebih besar dan panjang. Sementara itu, si betina dewasa lebih besar dari si jantan. Kenapa betina lebih besar? Pasti kalian tahu lah, teman-teman pasti tahu. Betina besar karena dia siap untuk bereproduksi ataupun menyimpan telur di dalam tubuhnya. Jadi ukurannya pasti berbeda dengan si jantan, ya kan? Jantan mah tinggal nyetrum doang. Oke, next. Nah, kura-kura ini dapat tumbuh mencapai, ada yang pernah melihat 20 cm. Ada juga pernah 40 cm atau bahkan lebih. Jadi tergantung gimana dia hidup dan di mana dia dirawat. Jika di alam liar dengan habitat yang sangat baik, dia bisa sangat besar. Maupun di penangkaran, dengan penangkaran yang fasilitasnya untuk memadai dan kesehatannya terjaga, makanannya juga cukup, kura-kura ini juga bisa tumbuh dewasa, tumbuh sehat sampai seukuran 40 sampai lebih, bahkan lebih, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman, barangkali teman-teman sudah punya ataupun belum punya pemikiran ataupun hewan apa sih yang mau kalian keep, mau kalian pelihara, mau kalian rawat. Hewan ini bisa menjadi rekomendasi kalian karena perawatannya juga yang cukup mudah. Kalian cukup merawatnya dengan menjaga tempatnya di dekat sinar matahari, karena salah satu hobi dari hewan ini adalah berjemur, mengganti airnya secara rutin, jangan sampai kotor, dan memberi makannya secara rutin. Jangan berlebihan loh, kalau obesitas juga berbahaya. Jadi rekomendasi banget buat teman-teman yang suka dengan reptil, yang nggak mau ribet, nggak mau susah, cukup mengganti air dan kasih makan. Dan umur dari kura-kura ini juga lumayan lama loh. Tergantung dari kalian merawatnya, tergantung dari lingkungannya bersih apa enggaknya. Itu akan menunjang umurnya. Dan kura-kura dikenal dengan umur yang panjang, lebih panjang daripada hewan lainnya. Jadi ya nggak bisa diwariskan juga sih ke anak cucu. Paling nggak kan kita bisa menikmati keindahan, keimutan dari kura-kura ini sampai lama. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Next akan kita bahas video-video lainnya. Tetap di Kalau TV, kita banyak kurangnya, yang penting seru-seruan. Bye-bye.